Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Hilmi Bahtiar dari Divisi Project. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yaitu tentang pentingnya peran koordinasi di dalam sebuah pekerjaan. Koordinasi sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu untuk mengatur sebuah organisasi atau tindakan agar setiap peraturan yang dilakukan tidak saling berbenturan. Arti yang lain juga mengatakan seperti menggabungkan satuan gramatikal yang sama rata dengan sifat konjungsi koordinatif. Ada beberapa jenis-jenis koordinasi. Pada proses pelaksanaannya koordinasi menjadi dua, yaitu koordinasi berdasarkan ruang lingkup dan berdasarkan alur koordinasi. Yang pertama yaitu koordinasi berdasarkan ruang lingkup. Koordinasi yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu koordinasi internal yang memiliki arti hubungan antar tingkat manajer, departemen, eksekutif, cabang, divisi, dan karyawan atau siapa saja yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan guna menyelaraskan tujuan tersebut dan kegiatan unit kerja yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu koordinasi eksternal, yaitu suatu bentuk hubungan antara organisasi dan karyawan dengan lingkungan luarnya, seperti konsumen, masyarakat, supplier, lembaga keuangan, lembaga pemerintahan, kompetitor, dan lain-lain. Koordinasi yang kedua yaitu koordinasi berdasarkan alirannya. Jika dilihat berdasarkan alirannya, maka koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dan harus memastikan seluruh orang tersebut bisa melakukan tugas yang terintegrasi dan sesuai dengan aturan perusahaan tersebut. Koordinasi vertikal ini berhubungan dengan pengarahan serta penyatuan instruksi yang berasal dari setiap atasan unit kerja, seperti seorang manajer marketing yang mengkoordinasikan tugasnya dengan supervisornya. Tapi di lain hal, seluruh supervisor marketing tersebut harus bekerja secara selaras dengan manajer penjualannya. Sedangkan koordinasi horizontal adalah bentuk koordinasi yang terjalin antar beberapa unit departemen kerja pada tingkatan hierarki manajemen yang sama. Contohnya, koordinasi antara pihak departemen marketing dengan departemen pergudangan. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan koordinasi. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan yang terjalin antar individu di dalam suatu perusahaan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan berdasarkan penjelasan tersebut, manfaat tujuan koordinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan koordinasi. Tali Judunada menjelaskan terdapat 3 tujuan koordinasi. Yang pertama, demi melahirkan dan menjaga nilai keefektifan organisasi sebaik-baiknya dengan menyelaraskan berbagai kegiatan independen dalam suatu organisasi. Kedua, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan independen yang beragam dengan adanya kesepakatan yang mengikat antar seluruh pihak yang berkepentingan. Ketiga, melahirkan dan menjaga suasana sikap yang saling peduli serta tanggap pada setiap unit kerja interdependen dan independen yang berbeda agar prestasi unit kerja tidak bisa dirusak. Selanjutnya adalah ruang lingkup koordinasi. George R. di dalam bukunya yang berjudul Principle of Management menjelaskan bahwa terdapat 4 ruang lingkup koordinasi, yaitu koordinasi dalam individu, koordinasi antar individu dalam suatu kelompok, koordinasi antar kelompok dalam suatu perusahaan, dan koordinasi antar perusahaan. Yang pertama akan saya bahas tentang koordinasi dalam individu. Berdasarkan ilmu manajemen organisasi, koordinasi individu tidak memiliki keterkaitan atau tidak berhubungan langsung dengan manajemen organisasi. Walaupun begitu, kemampuan suatu individu dalam mengatur ataupun menyelesaikan tanggung jawab yang diserahkan pihak organisasi akan mampu memberikan dampak yang baik dalam pencapaian perusahaan dan tujuan pribadinya. Yang kedua yaitu koordinasi antara individu dalam suatu kelompok. Koordinasi yang terjalin antar individu adalah salah satu kunci keberhasilan utama dalam suatu kelompok. Hal ini bisa terlihat dari suatu perusahaan atau tim olahraga. Koordinasi yang terjalin dalam suatu kelompok dan pengalokasian tugas serta komunikasi yang terjalin dan baik mampu membuat kelompok tersebut bekerja sama dengan baik sehingga tujuan atau cita-cita yang dari kelompok tersebut bisa tercapai.
Selanjutnya yaitu koordinasi antara kelompok dalam suatu perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan tentu mempunyai divisi yang bertanggung jawab pada bidang tertentu. Bentuk koordinasi ini yang terjalin antar divisi tersebut harus terlaksana dengan baik dan selaras agar berbagai proses kegiatan dan tujuan bisa tercapai. Yang terakhir adalah koordinasi antar perusahaan. Hubungan yang baik dengan pihak luar sangat diperlukan oleh organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Berbagai kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan pihak luar tentunya harus bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal itu sendiri. Contohnya, suatu perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan aturan pemerintah, keadaan politik dan ekonomi, persaingan bisnis dan hal lain yang terjadi secara global. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.